Terletak di perbatasan wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, Kamojang merupakan salah satu sumber energi panas bumi di Jawa Barat. Area yang berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut ini juga menjadi wilayah panas bumi tertua di Indonesia. Tak jauh dari Kawah Kamojang, terdapat pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGE dan PLNIP. Semburan dan desis uap panas bumi serta bentangan pipa-pipa besar menjadi ciri utama keberadaan PLTP Kamojang. Pipa-pipa inilah yang menjadi sarana untuk mengalirkan uap panas bumi menuju power plant atau pembangkit listrik yang ada. PLTP Kamojang merupakan pembangkit listrik panas bumi pertama di Indonesia. Dirunut dari sejarahnya, eksplorasi panas bumi di area Kamojang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1926. Dimulai dengan pengeboran sumur eksplorasi panas bumi yang hingga kini masih mengeluarkan uap dengan kuantitas yang sama selama hampir 1 abad. Dalam perkembangannya, energi panas bumi di area Kamojang dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik dan pada 1983 Kawah Kamojang resmi dikomersilkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Saat ini, terdapat 5 unit PLTP yang beroperasi di area Kamojang. 2 di antaranya, yakni unit 4 dan 5, dioperasikan penuh oleh PGE. Dengan total kapasitas mencapai 235 MW, PLTP Kamojang setidaknya menyuplai aliran listrik ke 260.000 rumah di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Jadi kalau di PGE Kamojang ini sangat sustain. Secara uap, PGE Kamojang itu memiliki uap itu bisa mencapai lebih dari 235 MW. Kemudian PLTP di sini sebenarnya bisa memproduksikan sesuai dengan kapasitas terpasang 235 watt. Namun kami memproduksikannya sesuai dengan beban yang ada yang di luar karena kita mengirimnya ke grid Jamali dan itu pun tergantung permintaan PLN, dispatch-nya PLN. Kita membangkitkan berapa seperti itu. Jadi kalau dibilang bagaimana kehandalan uap di Kamojang, kehandalan PLTP di Kamojang sangat handal karena kami bisa memproduksi sampai full capacity. PLTP Kamojang bekerja dengan memanfaatkan uap panas bumi yang bersumber dari dalam perut bumi. Eksplorasi dilakukan dengan pengeboran sumur produksi di beberapa titik dengan kedalaman 1.000 hingga 3.000 meter. Uap panas bertekanan tinggi ini kemudian dialirkan melalui pipa menuju pembangkit untuk memutar turbin, lalu menggerakkan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Selanjutnya, listrik hasil panas bumi ini dijual ke PLN dan didistribusikan kepada konsumen. Panas bumi merupakan alternatif energi terbarukan yang tidak bergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Pemanfaatan energi panas bumi dinilai lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan karena panas bumi tidak akan habis sepanjang reservoir dikelola dengan baik. Salah satunya dengan kondensasi dan reinjeksi, di mana uap yang sudah dingin akan diubah menjadi air, kemudian diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Setiap hari, pengoperasian PLTP Kamojang dipantau selama 24 jam penuh oleh petugas di lapangan maupun Central Control Room. Pemantauan dilakukan mulai dari area sumur produksi hingga area pembangkit. Salah satu operator Central Control Room Unit 4 dan 5 PGE Kamojang adalah Silman Nugraha yang telah mengabdi selama 9 tahun. Sehari-hari, ia rutin memeriksa berbagai parameter operasional serta memastikan tidak ada gangguan dalam pasokan listrik. Mulai dari sumur kita ada 4 parameter yang kita monitor. Pertama itu tekanan kepala sumur, yang kedua itu temperatur di jalur, yang ketiga itu tekanan di jalur, dan yang terakhir yang keempat itu adalah flow dari setiap sumur yang keluar dari geothermal atau di lapangan panas bumi. Ketika ada parameter yang abnormal, nah kita akan langsung operator respon. Operator respon artinya dalam arti ketika terjadi gangguan, kita akan cepat
meminimalisir atau menghandle masalah tersebut sehingga masalah tersebut tidak menjadi besar dan menyebabkan unit padam. Dengan sistem pemantauan dan operasional yang baik, PLTP Kamojang mampu memenuhi bahkan melampaui target produksi listrik yang ditetapkan. Hingga Desember 2025, produksi listrik Kamojang telah mencapai 1.700 GWh. Pemanfaatan panas bumi ini turut berkontribusi dalam menekan emisi karbon hingga 1,22 juta ton CO2 per tahun, sejalan dengan upaya Indonesia untuk mencapai net zero emission pada 2060. Dengan kerja keras tim, operasi, maintenance, HSSC dan semua tim yang ada di PG Kamojang, kita bisa mengimplementasikan operasional excellent, HSSC manajemen yang baik, sehingga performance untuk operasi kita sampai hari ini sudah mencapai 109,3% dari target produksi kita 1 tahunan, yaitu sekitar 1.578 GWh. Jadi kalau dibilang mungkin per hari ini kita sudah memproduksi dari awal tahun sekitar 1.700 GWh atau 109, something persen dari target kami. Itu merupakan achievement dari berkat kerja keras teman-teman PG Kamojang. Kemudian safety-nya, performan HSSC-nya juga baik sekali, di mana kita zero fatality, tidak ada insiden. Dalam mengembangkan energi bersih, PGE Kamojang juga aktif memberdayakan masyarakat sekitar melalui berbagai inovasi berkelanjutan. Bagi para petani kopi misalnya, PGE memberikan pelatihan mulai dari cara menanam, memetik, hingga proses pengeringan menggunakan teknologi dry house. Alhasil, para petani kopi di sekitar Kamojang bisa merasakan manfaat positif termasuk dari sisi peningkatan pendapatan hingga upaya ekspor kopi ke berbagai belahan dunia. Jadi kita itu punya masukan kopi-kopi nanti dari para petani. Karena kita rencana depannya kan ekspor. Kalau ekspor dari pertama dulu kita bikinnya, petaninya diurus dulu, gitu kan. Nggak sembarangan kalau kopi kan. Iya, termasuk ininya cara menanam kopi, kopinya, kemudian memetiknya, memilih yang halus ya, betul. Dipilih, kemudian baru diproses menggunakan dry house CSR-nya Pertamina. Makanya ini juga ada keambil sebagian ke kita, Pak. Yang ini yang hijau-hijau ini. Udah kebagian kita. Tapi Pertamina bantuannya cukup kan Ki yang waktu untuk pelatihan? Cukup lah, ya. Gimana? Bagus itu. Melalui program pemberdayaan, PGE memastikan bahwa pertumbuhan bisnis turut memberi dampak nyata, sekaligus berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Kabut tebal turun menyelimuti pepohonan di kawasan Kamojang. Disusul suara gemericik air hujan. Suasana ini menjadi pemandangan sehari-hari di Kamojang yang berada di ketinggian dan dikelilingi gugusan pegunungan di wilayah Garut dan Bandung. Dengan letak geografis tersebut, kawasan Kamojang dikaruniai hamparan tanah subur untuk pertanian dan kopi menjadi salah satu komoditas utama. Sayangnya, suhu dingin serta kondisi cuaca yang sulit diprediksi menjadi hambatan bagi para petani kopi di wilayah ini. Seperti diungkapkan Aki Undang, seorang petani kopi berusia 72 tahun. Ia menyebut faktor cuaca sangat berpengaruh dalam produksi kopi, terutama untuk proses pengeringan yang membutuhkan sinar matahari. Dengan kondisi cuaca Kamojang yang seringkali turun hujan, proses pengeringan biji kopi bisa berlangsung hingga 40 hari lamanya, membuat produktivitas para petani berkurang. Untungnya, PGE Area Kamojang mengembangkan program Geothermal Coffee Process atau GCP
sebagai wadah pemberdayaan para petani dan pelaku usaha kopi di wilayah Kamojang. Inovasi unggulan dari GCP adalah fasilitas geothermal dry house yang bisa digunakan oleh para petani untuk mengeringkan kopi. Berkat dry house ini, proses pengeringan kopi bisa berjalan jauh lebih cepat. Di daerah 4 hari itu kering, 4 hari bisa kering. jadi uang tuh, bisa dijual. Biasanya Hari biasanya Kalau apa biasanya 2 minggu, 2 mingguan lah. 2 minggu. Iya 2 minggu Lumayan baru kering, ya, kadar 13% lah kadar airnya. Jadi ngebantunya kayak dry Itu house-nya. lebih besar yang bantunya gitu kan untuk cara proses kopinya sampai kering gitu Sampai kan. kering. Kalau udah kering dikumahakan Udah kopinya. kering baru dihuler. Dihuler jadi green bean. Kalau udah di green, kita mau tanya dulu mau dijual green bean atau mau dijual roast bean. Kalau mau dijual roast bean harga lain lagi, Lebih mahal. mahal. Jadi kalau per kilo ini jadi 300.000 Kalau roast beef. roast bean. Kalau green bean tadi Kalau green bean 150. 150.000 Sekilo. sekilo. Geothermal dry house merupakan inovasi yang dikembangkan oleh PGE area Kamojang bersama para petani sejak 2018. Teknologi pemanfaatan langsung uap panas bumi untuk pengolahan kopi ini lahir sebagai solusi atas tantangan geografis wilayah Kamojang. Sistem pengembangan geothermal dry house berjalan dengan memanfaatkan uap buangan dari steam trap panas bumi sebagai sumber panas alternatif. Melalui pipa yang melingkar sepanjang 57 meter, uap panas bumi mengalir di area bawah dry house dengan temperatur yang dijaga sekitar 30 hingga 50 derajat Celcius. Geothermal dry house mampu mempercepat proses pengeringan kopi secara efisien, higienis, dan ramah lingkungan. Dengan adanya dry house ini, proses pemrosesan kopi untuk pengeringan itu jadi berkurang sekitar 3 kali lipatnya ya. Jadi lebih singkat 3 kali lipat, jadi sekitar butuh waktu 7 sampai 10 hari. Ini akan meningkatkan produktivitas dari para petani kopi sehingga dapat segera melakukan penjualan dan juga meningkatkan kualitas dari kopi itu. Ya, jadi pengeringan dengan dry house ini di mana tempatnya tidak ada kontaminasi dengan udara luar sehingga dan terjaga suhu dan kelembabannya sehingga kopi yang dihasilkan adalah kopi dengan kualitas yang baik dan aromanya juga harum. Penerapan teknologi geothermal dry house bisa dilakukan setelah melewati serangkaian riset dan uji coba selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, ditemukan metode yang paling cocok dengan karakter kopi dan membuat proses pengeringan menjadi lebih cepat, stabil, serta bebas emisi karbon. Kita punya uap sisa yang biasanya kita buang di steam trap, itu ada kondensasi, itu keluar kita ke lingkungan gitu. Nah itu akhirnya kita tapping, kita panjangkan di steam trap tadi dengan pipa pemanasnya, dipersatuin, mengalir masuk ke dalam dry house. Dia melingkar di bawah-bawah kopi ini. Kalau dilihat ya ada pipa kecil satu isi bawah, nanti bisa disorot. Itulah pipa pemanasnya. Itu hati-hati itu cukup panas, temperatur sekitar 180 derajat Celcius. Nah itulah yang kita desain secara termodinamika, kita hitung agar temperatur lingkungannya itu terjaga di antara 30 hingga 50 derajat Celcius tadi. Dan akhirnya ternyata memang benar gitu, dengan dry house inilah gitu, kita steam trap juga untuk mengkondensat, itu akhirnya berhasil menjaga kopi gitu, mengeringkan kopi yang awalnya butuh tadi 40 hari, itu bisa jadi hanya 10 hari saja, 3 kali lebih cepat, dengan tetap menjaga rasa dan kualitas dari si kopi tersebut. Salah satu pelopor dalam pengolahan kopi yang diproses dengan uap panas bumi adalah Muhammad Ramdan Reza Nurfadilah atau akrab dipanggil Deden. Bersama PGE, ia melakukan riset terkait teknik fermentasi dan pengeringan yang sesuai dengan karakter panas bumi dalam pengolahan kopi. Pada 2023, teknologi geothermal dry house mulai digunakan. Sistem ini mampu mempercepat proses pengeringan tanpa bergantung pada cuaca maupun sinar matahari. Ia pun mengajak para pelaku usaha lokal serta petani kopi untuk bersama-sama membangun ekosistem bisnis kopi yang lebih efisien melalui geothermal coffee process atau GCP. Jadi dengan geothermal coffee process ini kita bisa menghemat atau meningkatkan nilai efisiensi produksi hingga 3 kali lipat. Nah, dari efisiensi itu kita coba alokasikan
margin itu untuk memberi feedback ke petani dalam bentuk pelatihan budidaya, dalam bentuk bantuan bibit dan juga pupuk, sehingga petani akan sangat terbantu dari segi income dan juga knowledge dalam budidaya kopinya juga. Berkat inovasi tersebut, kini kopi Kamojang berhasil menunjukkan taringnya dengan menembus pasar Asia dan Eropa. Sementara di dalam negeri, kopi Kamojang sudah dipasarkan di Pulau Jawa, Lampung, Kalimantan, dan Bali. Melihat manfaat nyata yang dirasakan para petani kopi, Deden berharap teknologi panas bumi bisa diterapkan di berbagai wilayah penghasil kopi. Itu justru itu yang menjadi harapan saya sih ke depannya, karena dengan geothermal dehos ini sangat membantu di sektor industri kopi di hulu ya khususnya. Sedangkan Indonesia itu memiliki potensi panas bumi hampir di setiap Sabang sampai Merauke-nya ini. Dan di setiap potensi panas bumi otomatis biasanya itu di ketinggian, di pegunungan, dan biasanya pasti ada kopi juga. Makanya saya berharap ini bisa direplikasi di setiap daerah penghasil panas bumi yang notabene ada pohon kopi juga. Karena ini sangat membantu dari segi produsen hulu dan juga petani yang ada di sekitarnya. Apalagi kalau konsep yang diterapkan adalah social entrepreneur atau bisnis sosial, tentunya ini akan mengejar atau mempersempit kesenjangan antara petani dan juga produsen. Di tanah asalnya sendiri, olahan kopi panas bumi menjadi produk unggulan di berbagai kedai kopi yang ada. Salah satunya di kedai milik Ahmad Hanif yang telah menjadi mitra binaan sejak awal lahirnya GCP. Ahmad menyebut manfaat utama yang ia rasakan adalah berkurangnya ongkos produksi hingga 40% karena proses pengeringan bisa lebih cepat. Cita rasa kopi yang khas juga tetap terjaga. Selain itu, kopi Kamojang memiliki nilai jual lebih sebagai kopi yang menggunakan teknologi geothermal pertama di dunia, sehingga margin keuntungan yang didapatkan semakin meningkat. Pertama bisa lebih cepat, itu mengurangi ongkos produksi. Terus yang kedua, secara rasa juga bisa stabil karena bisa diatur panasnya gitu kan. Jadi kalau siang jangan terlalu panas, nah malam dibuka steamnya supaya panasnya lebih meningkat, jadi tetap stabil gitu. Kalau misalkan harga normal aja ya, 1 kilogram cherry itu anggaplah 10.000. Itu harga normal. Kalau sekarang memang lagi nggak normal nih harganya. Kalau kemarin yang tertinggi bisa sampai 18.000 per kilo. Nah kalau misalkan dianggap rata-rata harga normal 10.000 per kilo, ya tinggal dikalikan 120 ton. Ya, Lumayan ya? lumayan. Hasil kopi dari inovasi panas bumi ini juga digemari para pecinta kopi. Cita rasa yang lebih konsisten dengan aroma khas dari proses pengeringan panas bumi menjadi keunggulan tersendiri. Kopi ini tuh berkarakter teh, memiliki nilai asam yang enak gitu. Ketika masuk mulut, rasa pahit dan asam juga itu balance gitu. Jadi seimbang gitu untuk dirasa. Saat ini, PGE bermitra dengan 18 kelompok tani dan memberdayakan 312 petani kopi melalui program Geothermal Coffee Process, serta berhasil mengekspor 20 ton kopi ke sejumlah negara. Sebagai pelopor pengolahan kopi dengan panas bumi, PGE pun telah mematenkan teknologi geothermal dry house pada 2024. Lebih dari sekedar inovasi, PGE berharap bisa turut dalam mendorong terciptanya ekonomi hijau melalui kolaborasi berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar sekaligus menghadirkan solusi energi terbarukan. Kamojang tak hanya sebatas pembangkit listrik tenaga panas bumi dan kopi. Wilayah ini juga dikenal sebagai lumbung pertanian di Jawa Barat dengan 85% masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Di kawasan ini, para petani juga mulai mengolah limbah menjadi sumber daya dengan memanfaatkan energi panas bumi. Geothermal Organic Fertilizer atau Geofert menjadi salah satu solusi pemupukan bagi para petani Kamojang.
Inovasi ini dikembangkan PGE untuk mendukung pertanian berkelanjutan sekaligus menjaga pelestarian lingkungan. Geovert mengolah limbah organik yang ada di sekitar area Kamojang menjadi pupuk organik padat dan cair siap pakai. Dengan memanfaatkan uap panas bumi bersuhu 60 hingga 70 derajat Celcius, limbah pertanian dan rumah tangga diolah di area nursery PGE Kamojang melalui beberapa tahapan. Limbah seperti dedaunan dicacah di mesin khusus terlebih dahulu menjadi potongan kecil. Lalu difermentasi dalam wadah serupa drum besar selama 2 minggu. Proses fermentasi dilakukan menggunakan larutan gula merah, gula putih, ragi, serta molase atau sari tetes tebu. Limbah yang telah difermentasi kemudian dikeringkan dalam sebuah alat pengeringan atau steam yang menggunakan uap panas bumi. Alat ini juga digunakan untuk proses sterilisasi dalam pembuatan pupuk cair. Proses pengeringan dan sterilisasi pupuk yang dulunya memakan waktu 2 hingga 3 hari, kini bisa dipangkas menjadi 12 jam saja. Karena proses pengeringan yang paling utamanya. Proses pematangan si pupuk itu sendiri. Karena kalau pupuknya nggak dikeringkan, dia itu pupuknya mentah. Jadi susah untuk diserap oleh tanaman, tambah lagi nantinya akan timbul berbagai penyakit kalau pupuknya mentah. Gitu. Kalau pupuknya matang, diserap oleh tanamannya itu cepat, dan juga fleksibilitas tanaman serta lingkungan itu lebih baik. Kalau untuk proses pengeringan, kita tuh ambilnya di 40-60 derajat. Karena itu suhunya yang konstan, sama untuk menjaga juga mikroorganisme yang baik, tidak mati di dalamnya gitu. Terus untuk menjaga daya simpan nantinya sesudah kering itu daya simpannya bertambah lebih lama. Pengembangan Geovert berpijak dari keresahan para petani akibat sulitnya mendapatkan pupuk di samping harga pupuk yang mahal. Inovasi ini sekaligus membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang dapat menurunkan kualitas tanah dan lingkungan. Tak sebatas mengembangkan Geovert, PGE juga hadir memberikan pendampingan kepada para petani. Yang pertama kan kita didampingi bagaimana kita mendapatkan keilmuan dari support dari ada dosen dari Unpad, dosen dari UGM yang hadir membantu kita bagaimana membuat pupuk itu lebih cepat. Yang pertama itu. Yang kedua permasalahan tentang masalah pengeringan karena pupuk itu perlu dikeringkan atau kalau di makanan itu perlu matang. Sama pupuk juga kalau dikonsumsi oleh tanaman itu perlu matang. Nah, kita tuh berpikir bagaimana proses pengeringannya yang cepat. Karena untuk pengeringan di daerah Kamojang itu sendiri lama. Karena cuaca Kamojang itu tidak bisa diprediksi ya. Saat ini, Geovert sudah digunakan untuk beragam komoditas sayuran seperti kentang, kubis, dan kacang panjang. Selain menambah subur tanaman, para petani mengaku penggunaan Geovert juga membuat biaya produksi lebih hemat. Kalau bedanya cuman irit biaya gitu buat. Kalau pupuk kandang kan ini sekitar 1 karung 15.000. Kalau ini kan bikin sendiri. Ada perbedaan. Lebih bagus pakai Geovert. Soalnya banyak kandungannya gitu. Ada N-nya, ada kaliumnya gitu, banyak lah. Dari hasilnya apakah lebih gede atau lebih apa gitu panennya? Lebih besar. Panennya lebih besar, lebih unggul lah pakai Geovert itu. Kalau apa Pak yang lebih besar tuh kentang gitu? Iya, atau? kentang, pami, cabai lebih bagus, lebat buahnya. Lebat, banyak lah. Jadi nggak terkena penyakit, tahan lama gitu. Tak hanya sayuran, pupuk Geovert juga digunakan dalam produksi kopi di sejumlah kebun yang ada di area Kamojang. Total ada lebih dari 160 penerima manfaat langsung dan 650 lebih penerima manfaat tidak langsung dari Geovert. Sejak dikembangkan pada 2024, Geovert telah memproses 57,6 ton limbah organik per tahun menjadi 28,8 ton pupuk organik padat dan cair, dan turut berkontribusi menurunkan emisi karbon sebesar 24.783 ton CO2 ekuivalen per tahun. Geovert itu merupakan
produk pupuk dari geothermal yang menggunakan limbah-limbah dari hasil pertanian. Jadi bisa terjadilah sirkular ekonomi, jadi kita mengurangi limbah pertanian yang kita gunakan kembali menjadi pupuk dengan menggunakan energi geothermal. Jadi energi geothermal di sini bukan hanya menghasilkan uap listrik, tapi energi geothermal bisa kita gunakan untuk sumber kehidupan yang lain, baik itu pertanian, perikanan, pengeringan dehidrator untuk produk-produk UMKM. Dengan berbagai inovasi, PGE Kamojang berhasil mendapatkan berbagai penghargaan tingkat nasional maupun internasional, termasuk Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup selama 14 kali berturut-turut, serta ASEAN Renewable Energy Project Award. Di Kamojang, uap tak sekedar energi untuk menggerakkan turbin, tapi juga menjadi penggerak perubahan sosial dan penyelamat bagi petani lokal. Kamojang menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan panas bumi dapat berjalan seimbang antara pertumbuhan bisnis, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.